Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya yang lagi nonton di Borderline Personality ID ini. Kali ini kita mau ada program baru namanya Curming, curhat mingguan, sharing session dengan sesama penyintas kita ya. Kali ini teman berbincang kita adalah Ovi. Mau kenal sama Ovi, bagaimana struggle-nya menghadapi uh, mental illness-nya. Kita undang Ovinya ya. Oke, wait a minute. Ovi ini salah satu penyintas borderline personality disorder juga guys. Jadi kalau kalian mau tahu gimana struggle-nya orang-orang dengan borderline personality disorder, tonton terus karena nanti banyak ada sedikit ilmu mungkin atau ya tips dan triks atau apapun itu. Ovi belum masuk ya? Mana Ovi? Hai semuanya yang baru datang, kita masih nunggu Ovi untuk teman kita berbincang malam hari ini tentang struggle-nya menghadapi mental illness-nya yang kita punya itu borderline personality disorder. Gak sabar nunggu Ovi, semangat ya. Mana Ovi-nya ini? Oh my god, Ovi, where are you? Okay, we check another one time. Sudah di invite. Okay guys, this is a new program. Kita bilangnya Curming, curhat mingguan, yang sebenarnya adalah sharing session untuk para penyintas seperti kita yang memiliki gangguan kesehatan mental, khususnya borderline personality disorder. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, nanti kita akan bikin Q&A. Kenapa Ovi wave? Ovi bisa ini bisa bisa apa? Bisa invite. Coba invite lagi. Oke, kita invite lagi Ovi. Mana dia Ovi-nya nih? Aduh. Ovi salah satu. There you go. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ovi? Alhamdulillah baik, Gi. Dirimu gimana? Masih kayak Sehat? tadi sore? Tidak juga ya. Tidak juga. Sudah lebih baik, ternyata salah obat. Langsung netralisir dengan yang bisa kita lakukan ya, Vi ya. Iya, benar. Vi, Hmm. gue orang-orang mungkin udah kenal gue ya. Coba kali ini lo memperkenalkan diri lo deh. Oh, nggak ada yang kenal sama gue nih ceritanya sekarang. Mungkin mereka nggak punya TV, Ovi. Gue itu bernama Ovi Humaira. Tapi Ya, itu nama samaran, bukan nama asli sebenarnya. Dan gue nggak ya akan nggak pernah mau apa-apa. nyebutin nama asli gue. It's okay, it's your privacy. Itu privasinya Ovi, nggak apa-apa. Kita menghargai semuanya. eh gue ketahuan BPD juga baru 3 tahun yang lalu, 2018 tepatnya. Tapi gejala yang pernah gue lakuin udah dari kecil. Apalagi yang Gitu. mau lo Pertama, tahu? Ovi di mana nih? Posisinya Ovi di mana? Di Oh kota ya, apa sorry. gitu? Umurnya Sorry, berapa? gue Yang di kayak Bukit gitu-gitu dong. Tinggi. Oke. Bukit Gue di Tinggi. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke. Pekerjaan gue nggak jelas sih sekarang apaan. Intinya ngembangin hobi yang dimana insya Allah bisa bermanfaat buat orang lain. Lo tahu kan? Nggak perlu Oh, gue jelasin, makan malu ya. kan? Ya. Oke, ya, that's good, that's good. Um, eh apa gue mau nanya apa ya? Oke, backgroundnya Ovi dulu deh. Ovi kasih tahu kita background Ovi dari gimana gitu. eh gue anak broken home semenjak usia 3,5 tahun. 3,5 tahun, Gue oke. gue mungkin
gejala gangguan jiwa itu udah gue alami sejak kecil. Oh Anaknya ya, gue dulu semasa masih ada nyokap, anaknya itu terlalu brutal. brutalnya itu kayak apa, Vi? Apa yang gue pengen, misalnya gini, gue minta Hmm. handphone sama lo nggak ngasih gue Oke. handphone gitu, gue cari handphone Ah, lo, gue banting, dan itu oh, bukan di rumah pak, oke. tapi itu di depan umum, Itu oke. Itu dari kecil tuh. dari kecil sampai 2016, sampai nyokap gue meninggal. Oke. Itu maksudnya lo tantrumnya tuh kayak gitu waktu kecil ya? Kita kan tantrum kita kan macam-macam ya. Iya, Lo tantrumnya iya, tuh kayak gitu ya? iya, sampai umur berapa tuh, 25 tahun kalau nggak salah, 25 atau 26. Itu Oke. bukan itu doang sih pak, banyak banting-banting barang di toko, mukul nyokap di toko, nggak pernah punya malu untuk marahin nyokap. Itu gue nggak pernah ada. Gue baru bisa sadar semua itu setelah nyokap udah nggak ada. Sadar apa Kalau nih jujur maksudnya? ya, ya sadarnya itu gue nggak bisa lagi marah-marah di mana aja. Semua gue lebih ke itu, makanya maaf. Gue bukan ngajak teman-teman untuk berbuat seperti gue, mending nggak usah gitu. Sebenarnya cutting itu dari teman gue awalnya. Tapi setelah gue coba cutting, itu enak. Sekarang pelarian gue kalau emosi cutting. Makanya gue bener-bener Oh jaga gitu. banget sikonnya. Jadi itu asal muasal lo ngerasa aneh gitu ya? Iya, Nah, eh, itu ketika nyokap, maaf ya almarhum udah meninggal, almarhumah udah meninggal, itu hmm, umur lo sekitar 25 gitu kan? hmm. Terus and then lo kayak maksudnya, oh ada yang aneh nih dari gue nih gitu. Lo merasa kayak gitu? Gue diingetin seseorang dulu. Lo kok aneh sih, Vi, Oh, kayak bipolar. Dulu bipolar kan awalnya. Gue nggak oke, ada di tes oke. apapun dulu kan, sebelum setelah nyokap meninggal gue nggak dites apapun, tapi teman cuma bilang moto berubah sangat kencang, ini gejala bipolar, mending konsul ke psikiater. Oke. Terus lo kemana? Kon Ya ke psikiater. Enggak maksudnya di Kenapa? rumah sakit mana? Waktu itu masih ke rumah sakit Ibnu Sina yang di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi ada ini juga ya, Vi ya? Ada Ada. maksudnya Bukit Tinggi layanan. ada, Ada Padang ya? ada. Mm-mm. Udah itu gue Terus? langsung ke situ. Ternyata Mm-mm. psikiater gue 2009 dulu. Oh, jadi sebelumnya lo pernah ke psikiater juga gitu? Karena gue kan cuma 2 minggu belajar di asrama, satu dipulangin. Tanpa ada Hmm. sebab yang jelas kenapa gue dipulangin. Itu dulu waktu yang pertama handle lo itu psikiater lo itu diagnosa lo apa gimana? Atau gimana ininya? Nggak ada dilanjutin, kita nggak tahu diagnosanya apa. Karena nyokap Oke. berpikiran kayak gini, obat psikiater itu ketergantungan. Paham lah ya gimana orang tua pengen jaga anaknya. Iya, iya, iya. Heeh. Iya, ngerti-ngerti. And then terus Iya, akhirnya di umur yang udah 25 gituan, terus akhirnya lo ke dokter lagi, iya, ketemu dengan dokter gue, yang sama. iya. Om itu gue Hmm. kan manggilnya Om Rudi. Kebetulan Om Rudi juga teman dari tante gue yang paling bungsu. Oke, Sudah itu oke. terus gue langsung ditindaklanjuti, dikasih obat yang dimana gue nggak bisa tidur pertama kali. Sorry, gue nggak pernah mau nyebutin obat ya, karena Oke, bahaya. nggak apa-apa, Nanti nggak apa-apa. coba-coba gitu. Obat tidur lah dikasih sama obat Andep. Mood stabilizer belum. Obat apalagi ya teman-teman deh gitu. Karena Antipsikotik itu gitu berarti juga dikasih.
Iya, antipsikotik. Iya, antipsikotik kalau nggak salah ada pendamping juga yang lu minum tadi sore. Oh iya, memang memang Bener antipsikotik biasanya ya kalau kan? di kita kan jadi tremor kan, ya kan? Iya. Gue kadang-kadang antipsikotik gue tuh kalau nggak secara gue Abilify, ya kan? Itu gue tremor Vi, jadi dikasih triacylpenidil gitu untuk ngilangin tremornya gitu. Hmm. Tapi gue tadi salah, gue tadi salah. Gue dari dulu udah error, Om. Iya 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 iya. Ya kayak gitu Terus aja sih. apa? Terus apa? Hmm. Terus treatment-treatment apa aja yang lo dapetin selain farmakoterapi gitu? Vi? Maksudnya psikoterapi lo dapat juga kan? Gue nggak tahu. Gue nggak pernah nanya sama dokter. Nggak pernah nanya ke psikolog. Yang pasti treatment yang selalu gue dapetin itu nulis. Sampai detik ini, Waduh. kalau status gue udah mengena ke hati, psikolog gue pasti nge-like. Dan gue nanya, lo kenapa nge-like yang itu, nggak nge-like tulisan gue yang karya? Gue nggak suka ngelihat karya Terus? lu. Kenapa? Karena itu bukan dari hati lo, gitu. Gue kalau udah gejolak, Oke. pasti gue marah. Lo pernah deh ngelihat gue marah di grup gimana kan? Iya, lo juga pernah lihat gue juga kan tentunya kan. Kita ya gimana pun, guys, untuk kalian tahu juga gimana pun gue juga seorang penyintas. Jadi kadang-kadang gue tuh juga masih agak jujur aja Vi ya, gue kan udah 10 tahun ya. Jadi kayak apa namanya? Gue pun nggak nggak ini nggak eh, belum sempurna banget mau ini kan ya mau handle-nya gitu. Terus kalau lo konsultasi sama dokter gimana? Kalau gue konsultasi sama dokter, karena nggak ada siapapun, gue kan bisa dikatakan gue penyintas dan caregiver. Karena gue cuma sendiri. Ya gue pergi sendiri, nggak pernah ditemenin. Dari ke Iya, nggak psikiater, maksudnya itu di pada saat lo konsultasi apa yang kalian bincangkan gitu? yang kalau psikolog sih lebih ke konseling. Dia selalu ngasih konseling, dengerin keluh kesah gue dari A sampai Z, dan dia biasanya menjabarkan karena gue salah satu orang yang otaknya nggak bisa menjabarkan sesuatu hal. Iya. Itu dari psikolog gitu. Kalau dari psikiater, karena psikiater di sini juga cuma berapa biji, kita cuma didesak dengan obat. Jarang dikasihin apapun, kecuali gue jujur ya, psikiater gue sama psikolog gue sama kayak lu. Gue nggak pernah jawab aku gini-gini, kamu gitu-gitu, nggak pernah aku gitu. Gue paling gue lu gitu. Meskipun usianya jauh di atas gue, tapi mereka Hmm. menyeimbangin gitu. Meskipun Ya itu gue pernah maksudnya marah juga sama itu kan iya itu sama sebenarnya kalau gitu kan itu juga ini Vi apa namanya eh, psikoterapi juga itu namanya Vi. iya, pendekatan Itu diri gue psikoterapi juga. kan. Mm-mm. Dan Terus akhirnya setelah hmm, sampai lo dapat diagnosa lo borderline tuh kapan? 2000 2018 November atau Oktober, gue nggak inget. Waktu itu ibu pulang ke rumah, ke sini ke kampung. Dia tahu karena gue nggak diobatin di kampung oleh tante gue. Dan notabene gue harus Oke. diobatin. Karena udah, apa ya, gue udah gilanya udah parah banget. Dan Udah itu ngaco ya. ketahuan di SD. Oke. Udah kayak gitu Oke. 2018 dibawa ke Rudi lagi. Diskusi sama Rudi semua. Barulah pakai CTR, CTR. Bukan CTM, apa sih, MRI kan? Ada tes MRI kan? Tes yang dimana kita ngedapetin soal itu 300 lebih. Ovi, gue nggak bisa Hmm? dengar suara lo.
Halo? I cannot hear your voice. Halo? Matiin coba, Nggak matiin kedengeran dulu coba. suaranya. Maybe something wrong with the connection. Oke guys, kita masih nunggu Ovi. Iya, nggak kedengeran Vi, benar. Nggak kedengeran, kita nggak bisa dengar suara lo nih. Eh, Oke, coba lo matiin dulu, nanti gue invite lagi ya. Oke? Kayaknya ada permasalahan guys di koneksinya Ovi ini mungkin. Hmm, how can we do something if we have problem like this? Oke, kita coba invite ulang lagi si Ovi Humaira, yang sebenarnya is a fake name, tapi ya kita harus menjaga privasi dia. Jadi ya nggak apa-apa, sometimes orang begitu ya. Karena kita nggak semuanya tentu mau pengen, apa namanya, mau pengen our identity yang kayak blow up in the public gitu. Jadi gue rasa it's a normal thing. Udah. Udah. Kedengaran tapi kecil, Vi. Apalagi. Coba mungkin lepas aja, Vi. Lepas aja. Kayak gue gini. Lepas aja coba. Bentar, coba lepas. Udah. Udah. Kak, coba lah. Udah tapi kecil banget suaranya. Iya, gue nggak bisa pakai handset. Kayaknya handset gitu. gue yang... Jadi lo mungkin agak teriak aja, Vi. Sorry, Nek. Udah teriak ya, udah nggak apa-apa. Lanjut. Coba pakai headsetnya lagi, coba. Siapa tahu mungkin colokannya agak gimana gitu, Vi. Bentar. Guys, buat yang nanya gimana borderline personality disorder itu, mungkin kalian bisa di gue nggak masalah suaranya sama-sama jelas, tapi gue enggak ya. Wait, mungkin salah gue kali, Vi. Sampingan lu. Suaranya lancar kok. Oke. Gue salah apa, bro? Wait. Let me media okay, notification okay. I can drive this to this and this one to this one. Coba Ovi, ngomong lagi, Vi. Halo. Jelas, semuanya jelas ya. Hanya aku aja yang nggak jelas nih. How can I do this? I mean like, masih nggak jelas? Tangguh gue teriak. Semuanya gue gedein. Use volume key for media. Ya, coba sekarang ngomong. Halo. Ya. Udah, terus lanjut. Vi, sekarang gue mau nanya, Vi. Kalau misalkan lo kan udah dapat treatment dari farmakoterapi, lo dapat ya kan? Psikoterapi juga lo dapat ya kan? Ini udah berlangsung berapa lama, Vi? Terus yang lo rasakan tuh gimana? Gue udah berlangsung itu hampir 3 tahun ya, tahun ini gitu. Tapi kan akhir tahun, tanya 2,5 tahun lah. Gue itu anaknya ngambang banget pertama kali ke psikolog. Kan yang memegang gue pertama kali kan cuman asistennya, bukan Om Zera langsung. Kita disuruh gambar, kita disuruh ngisi teks dan semuanya isinya ngambang.
anak yang nggak bisa ngapa-ngapain. Lo punya cita-cita, tapi cita-cita itu nggak bisa gua rangkul karena kegambangan gua. Udah itu bulan per bulan kita evaluasi terus kan. Saat evaluasi itu baru Om Zera jelasin, kamu nggak bisa begini, bisanya begitu kalau mau begini gitu. Sampai gue ditantang Om Zera. Lagi live tadi dulu. Gue ditantang Om Zera untuk kita bisa nulis dan apa ya? Kalau emang udah nulis Lagi live, itu mama. Aduh. dan kalau gue bisa menyelesaikan satu buku, dia pengen belajar sama gue. Makanya gue lagi tergila-gila banget sama novel sekarang. Dikarenakan gue udah cerita kan sama lo, gue gagal di bab 1 dan ternyata gue nggak bisa lanjut lagi. Di situ kehancuran sebenarnya yang gue dapet, tapi gue inget kayaknya belum di situ jodoh gue. Dan gue tetap berlatih. Makanya gue salah satu orang yang paling males denger gue nggak bisa apa-apa. Itu nggak mungkin, Gi. Semua orang pasti punya kelebihan. Lo merasa powerless gitu, maksudnya kayak gue feel nothing, gue bukan apa-apa, kayak gitu maksudnya. Dulunya iya, kalau sekarang nggak. Gue punya keahlian kok, bukan nulis aja. Masih ada yang lain, tapi gue lagi fokus ke nulis dulu, karena gue pengen menghasilkan. Bukan hasilin duit ya terutama, tapi menghasilkan sebuah karya yang insya Allah kalau emang Tuhan wujudkan, ya tentang borderline yang mau gue angkat. Oke. Terus setelah lo melalui beberapa treatment, terus beberapa assessment juga, observasi juga dengan dokter, sampai sekarang yang paling signifikan, yang paling kelihatan banget tuh perubahan lo seperti apa? Dari emosi lo atau segala macam gitu? Dari emosi. Asal lo tahu, gue bongkar aja ya. Sebelum kita live, nenek buka pintu dan dia bilang, tolong masukin gua katanya. Maksudnya laporan dia di grup pengajian gitu. Gue bilang sama dia, nanti aja, orang belum ada yang laporan kata gue. Oh ya udah, nanti jangan lupa ya. Iya, sebenarnya gue lagi kesel banget sama dia. Tapi begitu kalau dulu gue kesel, gue bertindak. Sekarang gue kesel, gue diam. Makanya gue mungkin teman-teman merasa nggak simpatik dan sebagainya sama gue karena gue tipe orang yang sangat benci ngelihat orang yang udah sakit, jelas dia bermasalah tapi nggak mau berobat. Lo pernah baca blog gue kan? Oke. Di blog gue banyak banget bahas itu. Terus sekarang kalau misalkan yang jadi stresor utama, lo pasti masih ngerasain kan? Yang ya kita masih aneh-aneh gini kan, lo pasti masih ngerasain juga, karena gue juga masih, walaupun gimana pun gue udah mau lakukan psikoterapi dan farmakoterapi juga. Itu stresor utama lo tuh yang bikin paling lo ini banget tuh ketika apa tuh? Ketika menghadapi nenek. Halo? Karena emang gimana ya, usia gue masih segini, 30. Nenek kan udah 83, jauh jaraknya. Ya, dia masih ngajarin gue dengan versi kampungnya. Tidak bisa nerima versi yang sekarang gitu. Itu stres banget, Gi. Gue pun nyerah kadang-kadang. Oke.
Oke, terus gue mau nanya deh, Vi. Gue tahu sih ya, art terapi lo gue tahu. Tapi lo bisa jelasin ke apa yang lain yang lagi nonton ini mungkin atau yang nanti ketika gue save di IGTV ini, art terapi lo tuh apa yang lo lakukan? Gue lupa itu apaan. Antara filler apaan gue lupa. Terus Lo jelasin dulu. kalau Per kan gue tahu ya, lo nulis ya itu juga menurut gue bagus ya, bagus gitu. Gue kalau gue kan nggak gitu ya, kalau gue beda. Maksud gue agak sedikit punya pertanyaan nih sama lo. Contohnya gue, kalau gue art terapi gue kan bermusik ya. Kebetulan gue vokalis gitu. Terus misalkan nih Vi, misalkan gue harus nyanyi lagu tertentu gitu ya, gue harus nyanyi lagu tertentu yang di situ kayak ada memori buat gue tuh via, misalkan ada memori-memori nggak bagus gitu ya, terus gue harus menyanyikan lagu itu kadang gue agak sedikit terganggu jujur aja. Terus yang gue mau tanya ini, lo kan nulis nih, kalau lo nulis, terus lo nulis sesuatu yang kira-kira jadi ada yang traumatik gitu buat lo rasanya gimana? nangis. Gue pecahin dalam tulisan semua. Dan itu terjadi di blog gue yang pertama kali. Nanti gue share deh sama lo. Kenapa gue bisa nangis? Gue di situ berkeluh Hah? kesah sama Tuhan. Dan gue bilang sama Tuhan, lu nggak adil Tuhan. Kenapa nyokap yang diambil duluan? Bokap aja. Kayak gitulah gue ngomong sama Tuhan. Akhirnya gue nangis. Itu dengan cahaya Ya. yang sangat redup. Jam 2 pagi atau jam 1 pagi, gue lupa. Baik-baik gue buka laptop, gue nyalain laptop, gue bikin cerita gimana gue galau banget, nggak bisa terima keadaan, nggak bisa terima apa. Meskipun dari kenyataan itu gue sulit nulisnya. Dan itu no edit. Gue nggak pernah edit sama sekali itu naskah. Satu gue post, setiap gue baca itu pas gue ke-trigger. Karena memori itu masih ada sampai detik ini. Yang Iya, iya, paling gue, iya, sering iya, gue ngerti. yang paling gue sering lakukan kalau udah kayak gitu, gue perbaiki mood dengan musik. Karena gue pencinta musik, asal lo tahu sekarang aja ada musik di kamar gue. Gue lakukan dengan musik, gue relaksasi diri gue semampu gue. Akhirnya gue tenang, baru gue bisa berpikiran, oh gue harus begini, oh gue harus begitu. Gitu. Dan semenjak gue diketahuan BPD, kan gue ketahuan bahwa gue ternyata anak depresi. Di situ dokter juga ngasihin obat depresi maksimal. Meskipun sekarang udah dia kurangi gitu. Sebisa mungkin gue Oke. baru hmm, Eh, lo ini juga nggak, Vi? Suka ada panic attack gitu nggak, Vi? Punya nggak? pernah pernah kok. Ya, ya soalnya kan kayak kita-kita gini kan kadang-kadang juga ada suka panic attack ya. Kita juga tahu beberapa dari member-member di komunitas kita ini ada juga yang suka kena panic attack gitu kan. Gue juga kayak gitu kadang. Tapi nggak seperti dulu. Kalau lo kayak gitu, lo ngapain tuh, Vi? Itu lo apa? Coping mechanism lo gimana? Panic attack dulu yang gue ceritain ya. Panic attack gue dulu waktu gue ujian akhir, gue kan ambil paket C. Kalau nggak salah itu 2017, hari terakhir ujian, tapi orang yang mau pingsan dan pucat. Karena gue udah telat masuk kelas, asma tinggi, asma parah, muka pucat, sampai teman-teman ngomong, kamu duduk dulu, tarik nafas pas duduk. Gue nggak bisa. Gue tetap berdiri, karena lo tahu gue segede ini dipegangin oleh dua cowok. Akhir kata gue
Gue mikir, ini kenapa? Gue share, ini salah satu contoh panic attack kan. Contohnya gue ketemu seseorang, sekarang gak semuanya bisa. Udah kayak gitu, kelakuan gue sama kayak tadi, gue buka handphone, gue dengerin musik sambil ujian, baru di situ gue tenang. Karena mood gue rata-rata di musik sih, Gi. Nggak ada kalau di yang lain nggak. Kalau nulis itu ada masih ada beban. Tapi kalau nyanyi, musik yang gue denger, itu biasanya nenangin gue selalu. Kalau lu sendiri, gue mau nanya. Kalau lu sendiri lagi panik attack, nanganinnya gimana? Jangan lu bilang lu matiin handphone ya, Gi. Karena gue tahu lo hobi banget matiin HP. Kalau sebelum kita Q&A dulu ya, Vi ya. Setuju ya, kita Q&A dulu ya. Kita lihat Boleh, nih boleh. baru wait. Oke, kepencet lagi. Kak, coba jelasin personality disorder itu apa? Saya ODS pengen tahu juga. Nah, lo tugas lo tuh, Vin. Personality disorder itu maksudnya mungkin dia borderline kali ya? Apa personality disorder itu kan banyak ya? Kalau menurut gua tuh kayak di ID Kayaknya juga itu kan termasuk borderline. personality disorder juga ya, Via? Borderline deh Ya dia kan? nanya. Mungkin kayaknya biar lebih ininya karena kita lagi konsennya di borderline. Untuk jelasnya sih mungkin Mas Agus Rinanto Raja. Mas Agus mungkin bisa lihat di postingan-postingan kita yang lebih jelas dan komprehensifnya tentang apa itu maksudnya borderline personality disorder itu kayaknya. Jadi pada intinya sih kalau menurut gue itu kita interpersonal skill yang ngaco ya, Vi ya. Kita Iya, kayak benar. kita cuma lihatnya black and white thinking gitu kan. Kita kalau udah punya favorite person, mau dia kayak gimana pun kita akan ngikutin gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dia udah berbuat salah, udah tuh kita nggak bisa punya gray area lagi kan. Kita nggak punya area abu-abu Iya. gitu kan. Iya, walaupun misalkan kayak orang itu udah yang kita anggap jelek ini udah berbuat baik, itu kita nggak bisa ngeliat dia baiknya lagi. Udah kayaknya ini ketutup ya. Itu jadi masalah nggak sih buat Taufik? Banget. Iya ya. Maksudnya juga kita padahal orang itu udah berbuat baik ya, udah berbuat baik, tapi karena kita udah ngelihatnya jelek itu jadi kayak Iya. kan Susah nggak kelihatan baiknya memaafkan. lagi, itu kita nggak bisa ngelihat itu kan. Iya, Iya susah kan, lo ngerasa juga memaafkan. gitu ya? Iya, Iya, gue iya, ngerasain iya, kok. iya, iya. Tapi eh yang kalau masalah susah memaafkan memang jujur ya, ya gue juga gitu. Tapi ternyata nggak mungkin kayak 90% dari penyintas sih yang kayak penyintas BPD seperti itu ya. Agak susah Tapi memaafkan gitu. sahabat Tapi baik. bukan berarti ada nggak. Tergantung sih, gue Oh iya. tergantung sikon. Kalau misalnya jujur ya, gue bisa maafkan nyokap itu udah baru kesini. Kenapa? Gue sadar masalah gangguan jiwa itu berasal dari nyokap. Dia mukulin gue waktu kecil, dia jambak gue, dia ini, dia itu, dan sampai detik itu masih terasa sama gue. Di situ gue susah maafin, tapi mungkin ya emang gitu sih borderline gitu, tapi mungkin perlahan tapi pasti kita tetap bisa memaafkan sih. Gue udah bisa kok maafin nyokap. Kalau lo sendiri, Um, Vi ada yang nanya lagi nih Vi. Dari Rafael Ijo. Oke. Bertindak yang gimana Kak kalau dulu? Aduh, maksudnya gimana nih? Gue nggak ngerti juga Vi. bertindak apa yang gue lakukan kalau dulu kalau gue dikecewakan, mungkin gitu ya, dari keluarga kah, dari apakah?
Yang paling gue inget itu nyokap jalan lewat sekolah. Gue ngeliat nyokap jalan, terus gue bilang, gue pengen ikut. Tapi nyokap bilang kayak gini, enggak, kamu masih sekolah. Gue ambil kacamata gue dari udah pakai kacamata dari kelas 1 SD, gue ambil kacamata gue patahin. Itu depan nyokap sendiri. Karena gue kecewa. Itu hal yang sederhana. Ada sekali lagi gue juga ingat, mungkin 8 tahun yang lalu kali ya, gue lagi sakit mah, gue nggak bisa makan, gue minta disuapin oleh nyokap, Oh, nyokap nggak mau gitu. Gue ambil piring nyokap, satu gue hancurin tuh piring, gue lempar ke bawah meskipun isinya masih penuh. Itu tindakan-tindakan konyol yang sering gue lakuin waktu dulu. Dan itu oke. gue ngarep ya sama orang lain, jangan ada OV kedua lainnya, OV ke seterusnya jangan ada yang kayak gitu. Makanya gue paling paling bete ngelihat, sebenarnya sekarang kan ada juga adik gue yang bermasalah dan kejiwaan. Tapi gue nggak tahu memprediksikan dia apa, gue nggak bisa gitu. Gue paling bete ngelihat dia nggak diacuhkan oleh keluarga. Oke, Vi. Ada pertanyaan lagi nih, Vi. Dari Murasaki underscore Ungu. Ketika psikolog bilang hasil tes kamu ngambang itu maksudnya gimana? Kan tadi lo ngomong gitu tuh. Maksudnya gimana tuh, Vi? Gue juga agak kurang paham tuh. Ngambeng, nggak jelas karena ada gambar pohon yang acak adut gue bikin, terus dijelasin kamu nggak bisa menarik benang merah dalam sebuah masalah. Kamu belum bisa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Makanya dia bilang kamu ngambang. Apapun yang kamu lakukan, misalnya gini, gue bekerja sama lo, satu gue bete. Setelah itu tipe gue tinggalin, gak mau gue. Yang sebenarnya profesionalnya, gue harus menyelesaikan pekerjaan itu sama lo. Gitu deh, kira-kira. Oke, oke. Terus dari jawab lagi nih, Vi ya. Banyak yang bertanya Hmm. dong nih. Karena Buset tamu dah. kita malam ini adalah Ovi Humaira ya. Jadi rame nih kayaknya nih yang nanya nih. Bagus, Mas bagus, Ricky gimana bagus. menangani hubungan relasi dengan keluarga yang terganggu? Itu Hai Zul, pertanyaan buat lo. Itu pertanyaan buat lo. gimana Vi? Kalau lo gimana Vi? Kalau menangani hubungan relasi lo dengan keluarga yang terganggu tuh lo gimana? Cara lo handle-nya tuh? Karena kan masalah kita yang utama kan interpersonal skill ya. Kalau gue pribadi, untuk menyamankan suasana, gue menghindar. Meskipun orang lain berpikiran gue sengaja menghindar dan sebagainya, tapi masa bodoh, karena gue mencari kenyamanan gue. Dan gue tidak mengusik keluarga itu. Untuk tegur sapa aja dengan keluarga itu gue nggak ada. Bukan gue sombong, bukan gue apa, karena gue tahu dia mandangin gue dengan secara pikir. Oke. Okay. Uh, gitu, Zul, penjelasan dari Ovi. Soalnya kalau gue sendiri ya, Vi ya, karena keluarga gue kan support gue banget, jadi gue nggak punya hubungan sama keluarga yang terganggu nggak ada. Jadi karena memang kalau gue sendiri dari kecil keluarga gue cukup well educated tentang mental illness, jadi uh, mereka support gue banget karena gue kecil kan punya ADHD ya, yang gue buntar matir sana sini nggak bisa apa namanya, nggak bisa diam atau segala macam gitu. uh, ya gitu. Jadi dan mereka udah aware karena bokap gue juga dia punya skizofrenia kan. Jadi nyokap udah cukup aware, maksudnya knowledge-nya udah ada ya tentang kesehatan mental gitu. Jadi gue makanya nggak ngerti kalau misalkan gue ditanya tentang hubungan relasi dengan keluarga yang terganggu, karena gue nggak punya pengalaman itu, jadi gue nggak ngerti tuh how to handle ini juga nggak ada.
Oke, ada lagi nih Vi dari Fani Nobita. Fani Nobita. Hai Fani. Hai Ovi, ciri-ciri borderline itu gimana pas kamu pertama mengidap? Mending lu yang jawab. Angkat tangan gak? Itu lebih Coba ahli, dari Pak. lo maksudnya lo realize-nya lo maksudnya kayak itu dari psikolog atau psikiater lo, eh, apa yang maksudnya kayak ketika lo kesana baru baru lo tahu lo bilang lo begini 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 terus akhirnya berapa kali assessment lo baru mendapatkan diagnosa apa lo udah ngerasa sebelumnya oh gue nih kayaknya borderline nih apa gimana? Gue nggak tahu borderline itu apa sama sekali. Tapi yang gue tahu pas gue dibilang, lu mood tuh nggak stabil. Gue bilang, iya. Tapi ciri-ciri borderline-nya semenjak gue tahu itu borderline, ya dari SD lah gue udah kenal. Tapi kan SD itu kan masih tantrum anak-anak masih wajar ya. Sampai kelas 6 SD oke lah gitu. Tapi mulai SMP, SMA, udah dewasa, gue makin menjadi-jadi kegilaannya. Gue nggak pernah malu malah dimanapun. Karena gue masih merasa diri gue masih kecil. Gue baru mulai dewasa jujur ya, itu setelah nyokap udah nggak ada. Karena di situ gue memegang teguh, gue harus jagain nenek sampai nanti. Itu sih yang gue rasain terus. Dan kelanjutan gue kena borderline itu 2018 setelah semuanya di tes MRI. Makanya gue bilang, gue nggak bisa tahu sih ciri-ciri pasti borderline. Tapi mood gue nggak stabil. Tapi bukan kalau mood stabil borderline dari bipolar beda kan? Hmm. Kalau borderline kan, Oke. kalau borderline Oke. Oke, kalau gue kan udah kenal ya, Vi ya. Tapi maksudnya yang nonton nih masih mungkin kayak ada penasaran tentang lo gitu. Lo punya pacar nggak? punya. Uh, Gimana tuh? Lo hubungan lo tuh gimana? Maksudnya dia aware nggak dengan keadaan lo? Maksudnya kayak gimana gimana? Ya gue sudah tahu ya. Tapi maksudnya lo kasih jelasan ini sama yang nonton gimana gitu, Vi. Supaya mereka Tanyain juga sama si punya Zul. ada Tanyain sama insight siapa dari lo aja kan kalau bagus masalah. juga tuh. Gua sama pacar gua yang sekarang itu lebih ke gimana ya? Gue terlalu banget banget terlalu menyepelekan dia sebenarnya. Gue nggak nyaman sama dia, gue blokir. Jangan aneh-aneh. Lo lihat kan di grup dia sampai yo gue dicuekin, yo gue diginiin, yo gue digituin. Dia cerita kan ke grup gitu. Tapi emang tipe gue sengaja ngasih dia kayak gitu. Karena gue takutnya nanti pas gue bener-bener udah nikah sama dia, gue berbuat begitu, dia jadi panik, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya gue bersifat demikian masih doi untuk dia tahu begini emosi gue. Tapi sekarang udah lebih baik sih, gue nggak main blokir seenaknya. Gue lebih baik ya kalau ada masalah omongin baik-baik, jelasin, dan alhamdulillah dia aware dengan gue, dia terima. Oke, oke. Tapi dia maksudnya kayak eh, jadi favorite person lo nggak pacar lo ini? Nggak. Iya ya, nggak selalu ya. Gue juga ngerasa gitu sih. Maksudnya gue juga kayak nggak selalu pasangan kita itu jadi FP kita kan. Kadang-kadang orang lain, mungkin kadang-kadang juga istilahnya stranger yang kita ketemu di internet gitu. Bahkan kita belum kenal atau segala macam ketemu langsung gitu. Tapi karena kita ada chemistry dan segala macam gitu, jadi bisa jadi favorite person kita ya. Itu agak aneh sih menurut gue. Iya, Menurut lo aneh nggak sih kayak gitu? Kayak aneh aneh ya. banget.
Hanya kita nggak kenal bisa jadi ke-trigger dan sebagainya, aneh banget sih. Iya. Oke, Vi. Tapi kan sering. Ada lagi nih, kita buka lagi untuk Q&A-nya nih. Kak mau tanya dong dari siapa? Tiara Tiara Quinita. Ya itu dia. Tiara, hai Tiara. Kak mau tanya dong, apakah dengan kita mengakui diri kita kena mental illness, sakitnya akan semakin jadi atau gimana? Coba, Siapa yang mau menurut lu jawab, gimana, Vi? Pak? Kalau kita ngaku nih kita punya gangguan kesehatan mental itu gimana? Kalau gue makin lebih tenang gue. Gue kan gini, 2016 ketahuan bipolar. Sampai 2018 awal, gue bisa bersahabat dengan bipolar, nggak separah dulu gue. Kalau lo mau tahu gimana gue di BCI, maaf gue sebut yang lain, tanya sama Vindi. Karena Vindi baca. Vindi berapa kali negur gue. Omongan gue maaf banget. Kalau gue panik, atau gue lagi depres, atau gue lagi kumat, gue bilang, tolong bunuh gue. Di BPD gue gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tapi sebelum gue bersahabat dengan bipolar kayak gitu. Borderline juga kayak gitu. Setelah gue bersahabat sama mereka berdua, gue merasa hidup gue lebih bermanfaat. Dan asal lo tahu dan teman-teman tahu, borderline, bipolar, atau gangguan jiwa lainnya yang gue dapetin nanti, gue akan menjadikan dia sahabat dan gue akan bersyukur. Itu selalu yang gue lakukan. Kalau lo sendiri, Gue juga punya gue juga punya pandangan gitu, maksudnya gitu kayak maksud gue kayak kalau kita open ya, kalau kita open juga juga maksudnya mungkin stigma ya orang orang ini kan akan stigma ya via stigma masyarakat awarenessnya kan masih agak kurang ya. Tapi kalau buat gue pribadi, gue apa kayak gue my friends know it, my family knows of course. Terus even though kayak bahkan dengan pasangan gue juga ini juga tahu karena memang gue kasih tahu gitu. Terus ada beberapa misalkan yang baru kenal, tentu gue nggak akan ngomong gitu. Tapi kalau misalkan gue kayak udah ngerasa cukup dekat gitu ya, gue ngomong kalau gue punya mental illness gitu. Jadi gue mengakuinya untuk kayak gue try to make a peace with myself. Jadi menurut gue kalau misalkan kita udah make peace with ourselves, apapun itu kayaknya gue bisa survive gitu kayaknya tuh. Ya nggak sih kalau misalnya kita udah mengakui, jadi kita tahu kita mesti ngapain kan, itu kan kita mengakuinya itu, jadi ya maksudnya juga nggak perlu diumbar ya, nggak perlu diumbar. Orang misalkan kalau nggak punya apa namanya, nggak punya alasan yang tepat untuk ngomong, ya buat apa ngomong juga, nggak perlu. Tapi kalau misalkan ada yang nanya atau apa gitu, tapi kalau ada misalkan sama pasangan atau segala macam yang menurut gue support system yang bagus gitu kan, ya nggak sih? ya benar. Anina aduh susah, Anina Utari. Utami, Semangat Ovi, semangat Vi, Anina Vi, semangat, ayo sama-sama. semangat. Mas Regi juga semangat. uh, di Tiara nanya lagi, kakak punya rencana nikah kapan? Kan kita buka Q&A kan, kalau gue sih udah ngerti kan, kita cukup Ya intens udah kan lu, ngobrolnya. kakak Tapi rencana ada mau kapan lu nanya bilang? nih. Ya udah lu dulu yang jawab. Lu kapan? Gue duluin lu, jangan gue duluan yang Hmm. Hmm. lagi. kapan ya? Kapan-kapan deh Gi. Oh, tunggu sebentar. Fit, tunggu sebentar. Wait sebentar banget. Oke.
just got I'm sorry guys, tadi ada my family lagi rame, jadi tadi emang rame, betulnya hari Minggu, jadi adik gue lagi datang gitu kan. Terus ponakan-ponakan gue datang, and then they want to go home, terus mau salim gitu, gue nggak enak juga karena gue kayak sangat sayang dengan keponakan-keponakan gue karena ya, gue pengen cium mereka karena udah lama gak ketemu. Oke, lanjut. Zul, semangat Mbak Ovi. Semangat juga Zul. Si Zul ini mungkin Si Jul ya? Zul minggu depan sama Zul gimana kalau kita ngobrol bareng sama Zul nih? Kayaknya dia juga complicated dia permasalahan dia. Dia ini juga nih, maksudnya cukup yang agak dia perjuangan dia juga cukup ini loh, Vi. Luar biasa. Jadi gue kayak appreciate dia banget. Semangat Jul buat lu juga ya. Terus dari Agus Rianto Raja lagi nih, Vi. Berdamai dengan penyakit kita dan percayalah kita penyakit karena Tuhan tahu kita kuat untuk menjalaninya. Semangat terus Ovi. Terima kasih Mas Agus. Semangat ya Vi. Semangat terus. Terus Vi, Jujur ya? lo udah si Zul ketawa. Lo support system lo tuh apa? Maksudnya siapa aja tuh? Maksudnya ya kita di grup tentu jadi support system kita juga kan secara tidak langsung ya. Kita bisa ketemu sesama penyintas, kita ngobrol. Kita ngobrolnya kan macam-macam ya di grup ya. Kita ngobrol mulai dari obrolan farmakoterapi, psikoterapi segala macam, terus sampai masalah-masalah personal juga kita ngobrol, masalah receh juga kita ngobrol ya. Kadang-kadang gue juga suka foto, gue lagi sarapan, lontong sayur gue foto gitu kan. Nah itu menurut lo bergabung di sebuah komunitas tuh apa dampaknya buat lo? Ngebantu atau kadang-kadang lo suka ke-trigger juga atau gimana? Suka ke-trigger ada, tapi gue mikir kayak gini, itu orang lain, dia berhak juga memiliki keluh kesah dia ke dalam grup tersebut. Akhir kata gue gak ke-trigger ya. Tapi kadang-kadang yang bikin gue sedih, karena gue emang anaknya agak lebay ya. Sedikit aja apa, sama lu khususnya yang lebih tahu kali, contoh, gue kangen nyokap. Peluk, gue kan bercanda kayak gitu aja ngomongnya gitu. Ya terkadang gue dicuekin di grup, gue sedih, tapi gue belajar kayak gini. Semua orang punya aktivitas, semua orang banyak pikiran, nggak mungkin mikirin elu terus. Setelah gue bisa belajar seperti itu, gue jadi nggak begitu sedih lagi. Gue masih bisa berhubungan lebih baik lagi sama kalian. Begitu juga dengan komunitas-komunitas lainnya. Meskipun lo inget, lo nyindir bos itu ya, enggak, gue bukan yang dia. Meskipun gue pernah berantem sama ketua komunitas lain, tapi bikin gue bisa jadi lebih dewasa. Alright, Vi, balik lagi nih sama Q&A kita nih. Mura Saiku Ungu, Mura Saiki _ungu. Sama aku juga ketika mendapat diagnosa, malahan jadi lebih banyak belajar, terutama tentang memahami diri sendiri. Ya benar. Jadi menurut gue diagnosa itu juga penting ya. Maksudnya bukan, gue pro label ya. Gue tipenya orangnya pro label gitu. Sama. Pro label ini dalam artian misalkan gue dilabeli bipolar gitu misalnya, atau gue dilabeli DID gitu, dissociative identity disorder, atau skizofrenia atau apapun tuh. Gue pro dengan label itu kenapa? Supaya tuh kita dapat treatmentnya pas gitu, Vi. Ngerti nggak sih maksud gue? Ngerti ya? Paham. Maksudnya paham banget. Diagnosa yang pas itu menurut gue supaya kita dapat treatmentnya tuh pas juga gitu. Jadi kayak dokternya tuh bisa benar-benar ngebantu kita untuk gimana nih menghandle kita dengan kita yang begini maksudnya. Gitu loh. Jadi kayak ngebantu sih. Kalau menurut lo gimana, Vi? Kalau gue sangat ngebantu sekali. Karena gue sama lo, gue butuh label gitu.
Tapi yang bikin gue anehnya gini, dokter gue nggak ada yang mau yang memberani ngasih gue label. Tapi gue desak, khususnya psikiater ya. Kalau sekolah kan dia label nggak penting, pokoknya kita jalanin treatment gitu. Kalau psikiater gue desak habis-habisan baru dia bilang, iya lu BPD, iya lu gangguan mood, udah nikmatin aja gitu kalau psikiater gue. Karena dia nggak berani ngasihin label dari psikolog, takutnya gue kepikiran kali, karena gue salah satu anaknya berpikirnya keras. Daripada gue ngedrop, mending nggak usah dibilangin gitu. Tapi ternyata mereka nggak tahu, mereka bilangin itu supaya gue bisa lebih baik lagi. Begitulah, begitulah kronologisnya kalau di gue. Tapi akhir kata semua psikolog sama psikiater mengakui dengan jebakan Batman gue. Balik lagi Vi, ada yang nanya lagi dari Misbah_Institute. Perlu nggak sih disclose ke publik terkait mental illness? Apa dampaknya dengan pertemanan, self image atau pekerjaan? Gimana Vi menurut lo Vi? Perlu nggak sih kita disclose ke publik kalau kita punya mental illness? Dampaknya ke teman-teman kita, self image kita sendiri atau pekerjaan gimana? Teman-teman, kayaknya gue pro-nya itu gue banding-banding, gue pilih-pilih dulu. Gue nggak pernah semua orang gue ceritain bahwa gue gangguan jiwa gitu. Tapi sama orang yang menurut gue, oh ini orang bisa peduli, gue cerita. Tapi bagi orang yang nggak peduli, gue belajar untuk mencoba menjadi diri gue yang terbaik. Tapi rata-rata teman gue pro. Yang kayak tadi lo bilang, ada Anina Utami atau Utari tadi kan, itu emak gue. Itu salah satu emak online gue yang pro dengan gue, karena dia juga memiliki anak, maaf ya, dengan autis, dan dia paham mood stabilizer itu buat apa, bagaimana mengkonsumsinya dan sebagainya, obat jiwa ini gimana, dia paham. Makanya gue dapat pro dari keluarga. Sekarang sih pro keluarga ada, tapi ya banyak kan keluarga cuma bilang kayak gini, si Ovi dikasih duit udah diem. Di situ doang gue yang ngamuk sekarang. Karena bukan duit aja yang gue butuhin, Gi. Karena gue sering banget curhat sama lo kan, Gi, gue kangen nyokap. Itu sebenarnya bukan duit yang gue butuhin, mungkin pelukan, pengertian, dan sebagainya gitu. Dan itu agak minim sekarang dari keluarga. Kalau gue juga berpikiran gitu sih. Kalau mungkin karena faktor umur ya kalau gue sih ya. Contohnya tadi ke masalah pertemanan gitu ya. Mungkin juga gue faktor umur kali ya. Jadi gue juga kayak gue ngomong gitu kan. Gue ngomong. Jadi gue tahu mana yang teman gue gitu ya. Mana yang teman gue. Kalau misalkan teman gue yang benar, udah sahabat segala macam gitu, gue pikir pasti akan terima gue. Yang nggak terima gue juga ya udah, berarti gue nggak nganggap dia teman gue juga gitu kan. Tentu kita pasti akan milih-milih gitu. Jadi supaya gue nggak peduli gitu, maksudnya kayak misalkan ada temen gue tapi yang gue anggap temen tapi dia nggak bisa terima dengan keadaan gue, ya udah berarti kita nggak bisa berteman, udah gitu aja. Dan gue tidak mempermasalahkan itu karena gue lebih berpikir gue lebih butuh temen yang positif, bukan yang toxic buat gue ya. Begitu pula untuk jadi untuk self image gue, jadi gue ngerasanya tuh kayak gue lebih lapang gitu, gue lebih ngerasa lebih rilis gitu ya, lebih lapang karena gue udah ya come out dan segala macam gitu-gitu. Gue ngerasanya gue lebih lapang, jadi gue melakukan sesuatu tuh nggak ada yang kayak berat-berat atau segala macam gitu kan. Dan gue bilang misalkan dalam keadaan gue lagi kayak aduh gue lagi ngaco nih gitu kan, gue lagi agak kurang sehat gitu kan, ngerti gitu teman-teman gue. Kalau misalkan yang nggak ngerti, oh berarti lo nggak, ya buat apa gue temenin ya kan gitu. Nah, kalau untuk pekerjaan juga tentu ngaruh sih, jujur aja ngaruh. Di pekerjaan terakhir gue
itu gue ngomong loh, gue ngomong kalau gue uh, punya borderline personality disorder. Jadi menurut gue kenapa gue harus ngomong dari awal? Jadi kan gini, gue waktu waktu masuk di pekerjaan gue itu, gue ngomong nih, Vi, gue punya positifnya A, B, C, D gitu panjang gitu kan. Terus negatifnya juga gue ngomong, gue bilang gue punya gangguan mental, gue bilang tuh. Terus gue bikin dalam tanda kurung dalam pengobatan dokter ya gitu kan gitu. Gue ngomong, jadi gue kayak udah mungkin udah di fase yang take it or leave it gitu. Jadi lo butuh gue dengan skill gue, oke, segala macam, tapi gue juga punya ininya lo gitu. Jadi gue nggak mau compromise dengan yang nanti misalkan gue lagi ngaco gitu, terus mereka gimana gimana ke gue, ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti ya? Jadi gue Ngerti? kayak udah take it or leave it, this is me gitu. Jadi kalau gue nggak dapat pekerjaan itu, ya gue cari yang lain yang terima gue apa adanya gue, dengan kelebihan gue dan dengan kekurangan gue yang mereka mau terima. Gitu. Oh, iya kan? Kita punya, gue ngapain gue salah pencet, Vi? Sabar. Uh, ada pertanyaan, Vi, nih. Dari El Elizabeth Ocha. Support seperti apa yang diharapkan Kak Regi, Kak Ovi, dan teman-teman di komunitas BPD dari masyarakat luas, pemerintah, atau lembaga-lembaga gitu kayak gitu. Gue nggak bisa Silakan Pak Regi yang jawab. apa, Vi, yang Gua lo nggak harapkan, Vi? Support seperti apa dari komunitas, dari masyarakat nih? Atau kayak pemerintah luas? Coba lo, dari lo dulu deh. itu kali ya. Jangan, tolong saling mengerti kali ya, karena apa ya? Gue bukan diri gue ya, temen gue ini keliling-keliling dia mau ngucapin, lu gila ya, lu gila ya, lu kurang waras ya. Kata-kata itu sebenarnya nggak pantas diucapin orang normal terhadap orang yang terkena gangguan jiwa. Setelah itu mungkin apa sih, bukan ngasih keringanan, tapi misalnya mempermudah kita untuk cari pekerjaan, melakukan sesuatu hal yang positif dan lainnya, kita masih dianggap. Itu sih yang gue inginkan banget. Kalau lo pribadi? Ya kalau gue support gue yang gue harapkan dari apa namanya negara ya, karena kan gue, ya lo tau gue ya, gue sudah melakukan bertahun-tahun ini, gue sudah advokasi, audiensi, ikut FDG, advokasi ke instansi-instansi kepemerintahan, mulai dari Komnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, sekarang juga mau ada lagi namanya Komnas Disabilitas, Vi. Terus Iya tahu. Kementerian Kesehatan, terus ke Kementerian Sosial, maksudnya instansi-instansi nasional gitu ya, Iya yang gue tahu. udah benar-benar advokasi segala macam gue lakukan itu, termasuk juga ke BPJS. Apalagi kalau untuk BPJS gue agak lebih sedikit kenceng suara gue, agak ngegas gue kalau masalah BPJS, Vi. Jadi ada beberapa waktu itu gue gue 2 kali advokasi yang diadain sama BPJS juga, terus diadain juga sama dari Kementerian Kesehatan. Di situ juga kebetulan ada orang BPJS juga. Di situ gue kalau ada BPJS tuh gue uh, lebih galak gitu, lebih ngegas gitu, karena gue ngeliat banyak nih ya, lo juga mungkin ngerasain ya, banyak nih ini di rumah sakit ini, obat yang di cover A, misalkan kita dapat obat 3 A B C gitu ya, obat yang di cover ini A, B sama C-nya itu nggak di cover gitu kan, sedangkan di rumah sakit yang ini yang di cover obat B sama C, A-nya enggak gitu. Jadi maksud gue juga kebijakan dari gue nggak ngerti gitu. Ini sering gue ngomong sama orang-orang BPJS juga, kok nih kayak gini gitu. Jadi maksudnya kebijakannya itu nggak satu gitu, nggak satu kebijakan untuk semua rumah sakit. Belum lagi juga kayak ini gue ngomongnya di Jakarta ya, gue kebayang nih gimana yang di daerah yang punya sesama penyintas seperti kita loh, Vi. Gue mikirin gitu. Jadi emang gue agak sedikit ngegas di situ untuk kayak ini untuk
gue tidak ngomongin spesifiknya untuk borderline aja enggak, tapi juga gue di sini kan ngebawa juga karena gue juga seorang aktivis kesehatan mental. Tentu gue nggak, ya walaupun gue ada di komunitas borderline personality disorder ini, tentu kan ini menyangkut kesehatan mental yang lain juga ya, untuk teman-teman kita yang lain yang kayak DID, bipolar atau skizofrenia, macam-macam gitu kan. Ini untuk menyangkut mereka semua kan. Yang di walaupun gini loh Vi, di formulaniumnya BPJS itu yang harusnya kita di cover, itu di rumah sakit ternyata ada yang nggak di cover, Vi. Jadi maksudnya Walah ya gue itu kan dapat ini ya, gue dapat apa, info. keluhan-keluhan juga dari member-member juga Hmm. kan, tentang Mas Regi tolong tanyain orang BPJS karena kan gue ada gabung di grup juga yang ada orang BPJS ya kan, terus gue tanya bla 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 bla, terus jawabannya tuh normatif gitu, ngerti gak sih Vi? Jawabannya tuh nggak, bukan jawaban normatif, sebenarnya nggak ngejawab gitu pertanyaan gue gitu, nggak mau Iya, jawab. Dan iya. gue udah kayak, ini udah masuk tahun keempat ya gue aktif untuk advokasi sama audiensi ya. Tapi ya yang kita ini kan, yang gue lagi perjuangkan adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang kesehatan maksudnya disabilitas gitu ya. Ini yang sedang kita perjuangkan karena apa nih, masih undang-undangnya tuh udah ada, udah jelas, anggarannya sudah ada, disiapkan oleh negara, tapi apa pelaksanaannya tuh masih kayak ngaco gitu, Vi. Jadi gue memang agak, kalau audiensi advokasi, gue agak sedikit ngegas, terutama kalau BPJS ya, kalau gue. Oke, Vi, ini kita ini lagi Q&A lagi nih. Mungkin nih ada yang apa lagi? Ada nggak kasus ini dari Misbah Institute? Ada nggak kasus dikeluarkan dari pekerjaan just because of BPD? Well, salah satu ketakutan BPD adalah fear of abandonment. Ya, ada. Ada kan, gue waktu itu salah satu member kita tuh ada juga yang mungkin Novi juga masih ingat ya, siapa sih waktu itu ya, lupa gue. Pokoknya ada gitu. Jadi dia sangat diskret dengan borderline-nya dia sangat diskret. Lalu ketika mungkin HRD-nya pasti, misalkan HRD itu kan kayak nyari-nyari ya, nyari-nyari kayak kitanya gitu kan, nyari-nyari dilihat dari Facebooknya apa-apanya, biasa kan HRD kayak gitu kan. Terus mungkin Hmm. si apa member kita yang waktu itu tuh, gue lupa siapa namanya, HRD-nya ngelihat gitu, jadi kayak dia diinikan juga di kayak second class citizen gitu di kantornya gitu, jadi dia merasa dibuat nggak betah sendiri, yang akhirnya dia yang keluar gitu, jadi bukan dia yang dikeluarin gitu. Hmm. Gitu ya kan, lo inget kan ada yang itu kan Mungkin waktu di grup itu kan, ada nah baca siapa gue tapi lupa, lupa. Namanya gue lupa. Oh, ini Misbah underscore Institute di grup, nama saya Munir. Mas Munir, ya kabare. Hai. Mas Munir yang tadi baru gabung tuh, Vi. Oh, Salam Mas gue Munir, belum lihat dia di grup. Balikpapan. Iya tuh, maksudnya juga kayak gitu, Vi. Contohnya gini, kayak ini juga kita lagi mau apa? Gue dengan beberapa founder-founder yang lain kan ada tergabung di salah satu grup gitu ya, yang untuk advokasi, khusus Kapan advokasi. mau bikin yayasan? Gue udah tahu Ya, salam duluan. kenal. Iya, yang ini kita mau mengadakan untuk setidaknya itu di uh, puskesmas ada Hmm? apa namanya, ada layanan polijiwa gitu. Karena kalau kita ngandelin polijiwa maksudnya untuk psikolog ya, setidaknya tuh psikolog, Vi, psikolog klinis ya. Hmm? Kalau misalkan untuk psikiater, kita juga nggak bisa ngarepin kayak misalkan di tiap pelosok harus ada psikiater, karena psikiater di Indonesia ini aja tahun 2019 atau 2020 itu, yang gue tahu hanya ada 1008. Itu belum belum ini Vi, belum yang udah meninggal gitu kan, yang udah tidak praktek lagi belum. Tapi maksudnya sensusnya gitu, hanya di Indonesia ini hanya ada 1008 psikiater dan harus mengcover 750 juta jiwa.
Ya nggak mungkin juga kan, Wow. ya kan? Oh, Tapi, iya, iya. ya kan? Nggak mungkin juga kan. Jadi kayak, ya gimana? Nggak, kuotanya nggak cukup juga. Kecuali ya di kota-kota besar ya oke. Tapi kan yang gue pikir ini adalah yang kayak karena apa namanya? Yang contoh yang ada di Balikpapan, mungkin di Balikpapannya oke, tapi misalkan di yang agak pinggirannya atau kesananya Daerah. Balikpapan kan kita nggak tahu yang puskesmas itu ya, Vi, ya. Jadi kan kita nggak, Iya, yang namanya orang dengan gangguan jiwa kan nggak cuma orang di perkotaan aja ya kan. Maksudnya, iya. ya, ya lo ngerti maksud gue kan? Kita nggak Ngerti bisa banget. gituin. Jadi maksud gue nih gue lagi memperjuangkan banget juga untuk advokasi ini supaya setidaknya tuh di kecamatan di puskesmas kecamatan itu ada poli jiwa yang ada psikolog klinisnya. Kalau kalau psikolog lebih banyak kayak mungkin 5 kali lipat daripada psikiater gitu. Ya iya, Nah, sekolah terus kan lebih kalau di enak daripada Bukit psikiater. Tinggi sendiri gimana, Vi? Di sini Kelainan nggak ada jiwanya, Vi? psikologi puskesmas, nggak ada. Sepengetahuan gue ya, nggak ada. Jadi, Dan uh, oke, lo punya punya teman nggak di Bukit Tinggi yang juga memiliki gangguan kesehatan mental? ada, Hmm? ada, ada, Ada juga? ada, Ada. Terus gimana? Gimana? Maksudnya kalian komunikasi nggak? ada. Kita punya grup sendiri juga. Itu berobatnya gimana tuh kalau kalau di sana? Gue agak kurang paham sih kalau di Bukit Tinggi. Kalau BPJS psikiater mah gampang ya. Disaranin masuk rumah sakit itu ya udah kita dapat gitu. Kalau untuk psikolog yang sulit, kenapa? Psikolog yang mengcover BPJS cuma di bawah. Di bawah itu harus dari psikiaternya yang di rumah sakit yang sama. Makanya gue bilang, gue bingung untuk ke psikolog tanpa bayaran. Kenapa? Karena gue bukan tipenya suka gonta-ganti dokter. Gue udah cocok banget sama Om Rudi. Tapi gue juga cocok sama Om Zera yang di bawah. Terpaksa kalau gue psikolog berbayar. Ya lumayan lah. Kuota gue sebulan hilang. Oke. Oke, Vi. Vi, I think we have to end this conversation right now. Karena waktunya udah 1 jam lebih, nggak kerasa ya ngobrol udah 1 jam lebih. Ya, Jadi oke, Vi, lo punya apa kata-kata motivasi terakhir nih, Vi, untuk para penonton ini nih, para penyintas yang sama seperti kita. Lo punya apa? Nasihat apa, tips jangan trik atau gimana? jangan pernah menyerah ngadepin gangguan seperti ini. Mau apapun gangguannya, yakinkan bahwa kita bisa dan semua itu akan berujung dengan baik. Dan itu udah gue alami sampai sekarang. Dan bagi yang merasa emang udah merasa ada gangguan, please mohon datengin psikolog dulu. Jangan langsung ke psikiater. Terkadang kenapa gue bilang ke psikolog dulu, terkadang menurut psikolog kita nggak perlu obat. Itu mempermudah kita gitu. Itu aja sih. Karena orang banyak banget yang malu datang ke psikiater psikolog kan. Hmm. Itu aja sih, Gi. Iya, iya, iya. Hmm. Oke, Vi, gue mau screenshot dulu, Vi. Ayo kita senyum dulu, gue mau screenshot, Vi. Gue nggak bisa screenshot. Oh, udah gak bisa. Oke, Vi, thank you for your time. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih atas insight-nya dari Ovi. Terima kasih buat yang sudah nonton. Nanti ini untuk yang ketinggalan atau gimana, saya save di IGTV. So, sampai jumpa lagi minggu depan di Curming, Curhat Mingguan, bersama borderlinepersonality.id. Dah semuanya, Dovi, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.